Jambi RB, mega proyek pipa saluran air bersih di Kabupaten Tanjung Barat, Provinsi Jambi, yang dianggarkan sejak tahun-tahun 2007 sampai tahun 2008 dan tahun 2009 sampai tahun 2010 hingga tahun jamak anggaran berlanjut tahun 2017 sampai tahun 2018, dengan total nilai dana sebesar Rp530 miliar, uang rakyat tidak dirasakan manfaatnya. Miris warga masyarakat di kota Kuala Tungkal, hingga terpaksa kesehariannya menggunakan air pompa untuk mencuci dan mandi. Bahkan sudah puluhan tahun mereka berharap air bersih dari hasil mega proyek yang sudah menelan dana bernilai Rp530 miliar itu ternyata masih terbengkalai, karena selaku pengguna anggaran dan rekenan kontraktornya tersandung kasus tindak pidana korupsi. Seharusnya Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jambi, tidak tebang pihak dalam menangani perkara kasus dugaan korupsi mega proyek pipanisasi Tanjab Barat terbuat, karena masih ada dua orang nama pejabat wali kota Jambi Sarif Fasya dan mantan Bupati Tanjab Barat Safrial, diduga terlibat dengan perkara kasus dugaan korupsi mega proyek pipanisasi tersebut. Bahkan Sarif Fasya sejak tahun 2007 sudah menuai masalah namanya terkuak sebagai rekenan kontraktor atas nama PT Sakti Nusaindo Persada. Kegiatan pekerjaan pemasangan pipa yang digunakan bermerek TDC, DN 401 16 889000 5A17733. Berdasarkan dalam kontrak, seharusnya pipa yang bermerek STHL Brand bernilai dana sebesar Rp50 miliar, dengan volume 13 km itu. Ironisnya pipa masih terbentang di atas permukaan gali tanah lebih kurang panjang 3 km sudah ditermenkan 3 kali, bernilai sebesar 90,43 sen. Ternyata Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jambi, dinilai tidak profesional dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pipanisasi Tanjung Jabung Barat tersebut. Pada saat itu awak media ini datang menemui Kasih Penerangan Hukum, Kasih Penkum, Kejati Jambi, bernama Leksi, mengatakan perkaranya sudah selesai, termasuk perkara mega proyek tahun-tahun 2007 sampai tahun 2008 itu. Kan terdakwanya 5 orang sudah dipenjarakan, apalagi yang mau ditanyakan sudah jelas di persidangan perkaranya, ujarnya. Jelasnya Leksi lagi. Kalau pertanyaan soal tidak dihadirkan di persidangan dua orang nama Fasya dan Safrial itu urusan majelis hakim pengadilan, dan juga pihak pengadilan saat itu tidak pernah meminta pihak Kejati menghadirkan Fasya dan Safrial sebagai saksi di persidangan, itu urusan pengadilan, dan tanyakan saja ke pengadilan, tanda Leksi. Setelah itu awak media ini pun langsung ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jambi yang tidak jauh jaraknya. Ketika dikonfirmasi pihak pengadilan mengatakan kalau perkara pidana korupsi tidak ada haknya hakim untuk menghadirkan Flash dan Safrial sebagai saksi. Meskipun dua orang itu jelas disebut-sebut masing-masing terima V10 sen dari proyek tersebut, sebagaimana yang disebut oleh terdakwa Hendri Sestra di persidangan saat itu. Dan perkaranya itu berawal dari dakwaan jaksa. Namun jaksa sendiri tidak pernah mencatat nama dua orang itu dikaitkan untuk dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Itu anehnya jaksa suruh awak media menakan ke pengadilan, terkecuali perkara pidana umum ada hak hakim meminta dihadirkan sebagai saksi. Kalau perkara korupsi itu adalah hak jaksa yang menghadirkannya dua orang nama tersebut, tangkasnya. Bidang Informasi. Kalau disimak keterangan Kasih Penerangan Hukum, Kasih Penkum, Kejati Jambi, ada upaya untuk menghilangkan perkara mega proyek anggaran tahun-tahun 2007 sampai tahun 2008. Ternyata perkarakan di persidangan pekerjaan mega proyek anggaran tahun-tahun 2009 sampai tahun 2010 saja. Kejati Jambi merasa berhasil menyerit 5 orang terdakwa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jambi. Terdakwa divonis Majelis Hakim Erika M. Ginting membacakan amar putusan terhadap 5 orang terdakwa dinyatakan sah bersalah, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp18,4 miliar itu, dari dana anggaran proyek pada tahun-tahun 2009 sampai tahun 2010 bernilai dana sebesar Rp151 miliar.
Terdakwa Mentan Kids PU Tanjab Barat, Henry Sestra pidana penjara 2 tahun 5 bulan penjara, dikenakan denda sebesar Rp300 juta, subsidiar 4 bulan penjara. Wendy Leo adalah sebagai rekanan proyek yang bernilai Rp151 miliar tersebut, dikenakan dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara. Juga terdakwa dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp6 miliar, dikurangi dengan yang dikembalikan oleh terdakwa, dan apabila uang pengganti tidak dibayar 1 bulan setelah putusan tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Namun apabila tidak cukup maka diganti dengan kurungan selama 1 tahun penjara. Sementara 3 terdakwa lainnya yaitu Sabar Barus dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara, subsidiar 3 bulan kurungan. Sedangkan Hendy Kusuma dan Eri Dahlan dijatuhi hukuman masing-masing 1 tahun penjara, denda 50 juta, subsidiar 3 bulan kurungan penjara, dinyatakan oleh Majelis Hakim Erika M. Saginting. Hal ini menjadi kuat dugaan dengan pekerjaan proyek pipanisasi Tanjab Barat anggaran tahun-tahun 2007 sampai tahun 2008 yang dilaksanakan PT Sakti Nusaindo Persada, Kejati Tinggi Jambi terkesan tebang pilih dalam penanganan perkara kasus dugaan korupsi. Mungkin saja Kejati Tinggi Jambi sudah terima aliran dana dari orang nama Fasya dan Safrial tersebut, karena selama persidangan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi. Hal ini agar dilakukan penindakan oleh Kejagung RI. Effendi.